Tempo hari atau minggu yang lalu, pekan yang lalu kita sudah membahas bab ke-13, istilah-istilah dalam Al-Quran. Kita sudah sampai membahas mengenai istilah as-sajadah. Malam hari ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu di halaman 141 mungkin kalau di buku antum, kalau di buku saya ini halaman 140. Sudah dibuka semua? Ini dihafal istilah-istilah ini, supaya nanti ketika antum bertemu dengan ayat-ayat yang ada istilah ini di dalamnya, maka antum tidak salah dalam membacanya. Ini perlunya. Ini sudah saya talaki kemarin di dalam panduan talaki bacaan gharib kita. Tapi tak ada salahnya kalau kemudian kita ulang kembali, karena mungkin ada beberapa sahabat yang belum paham. Sudah ketemu? Baik, kita lanjut. As-saktah. Apa saktah itu? Saktah adalah berhenti sejenak tanpa bernafas. Saktah di dalam mushaf Al-Quran 100. Oh, di kalian 122 42. Ya, silakan dibuka 142 di buku antum. Kita lanjut. Saktah di dalam mushaf Madinah ditandai dengan ada sin kecil di atasnya. Menurut Imam Hafiz, ya. Menurut Imam Hafiz. Jadi kita ini bacaan Quran kita rujukannya adalah menurut tilawah Imam Hafiz. Siapa Imam Hafiz itu? Imam Hafiz salah satu imam qiraat sab'ah, qiraat yang 7. Ada Imam Warash, ada Imam Qalun, ada Imam Warash, ada Imam Qalun, ada Imam Hafiz. Kita ini di Indonesia kebanyakan memakai qiraahnya Imam Hafiz. Saktah hanya terdapat pada 4 tempat di dalam riwayat Imam Hafiz. Yang pertama, nah kita pahami dulu saktah itu apa. Tadi saktah berhenti sejenak tanpa bernapas, kira-kira 2 ketukan. Sejenak itu 2 ketukan. Yang pertama surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 2. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Kalau misalnya antum nak menampakkan saktahnya, tidak boleh di ikhfakan. Kalau dia bacanya biasa begini kan, walam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Artinya kan begitu. Kenapa? Tanwin ketemu dengan qaf. Apa bacaannya? Ikhfa hakiki. Tapi karena kita ingin menampakkan saktahnya, bacanya caranya begitu. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Menampakkan saktah. Kalaupun kemudian kita membaca tanpa menampakkan saktahnya, tidak jadi apa-apa. Kenapa? Karena juga di akhir ayat sunnah untuk berhenti atau wakaf. Kita baca ayat 1 di surah Al-Kahfi.
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Berhenti. Boleh tak? Boleh. Tanpa menampakkan sakta boleh enggak? Boleh. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Boleh begitu. Tapi alangkah lebih baik kalau tampakkanlah saktanya. Ya. Kemudian yang kedua, surah Yasin. Nah, bagi yang suka mimpin Yasin, ya, kasihlah pengertian, kasihlah pemahaman kepada jamaah kita. Ada dulur-dulur kita yang tidak tahu selama ini bahwasanya di surah Yasin itu ada sakta. Kita baca mimpin Yasin. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Boleh begitu. Tampakkan saktanya. Lah kok berhenti? Nanti ada orang tanya nanti. Ada bae wong tu kan yang agak cerudian. Nanya kakek dia kan, ngapo berhenti tadi ustaz misalnya kan? Ngapo berhenti tadi lur misalnya dia tanya. Baru kita jelaskan di situ. Ada ilmu yang kita sampaikan. Oh, ini sakta lur. Apa dia sakta itu? Nah, dia bertanya lagi. Sakta adalah berhenti sejenak tanpa bernapas. Kata ustaz kami dulu. Ustaz siapa yang ngomong itu? Ustaz Halim. Nah, misalnya. Dari mana dia tahu? Ada rujukannya, ada kitabnya. Kitab apa? Jazariyah kitabnya. Jadi dia bertanya, akhirnya dia dapat ilmu. Nah, kalau bisa begini, maka bisa begitu. Nah, macam itu. Ada ilmunya kan? Kenapa bisa begini? Oh, ini alasannya. Nah, jadi ilmu kita sampaikan, dapatlah kita pahala dari situ. Dikit yang kita sampaikan, pahala yang kita dapat. Inilah amal jariyah. Jadi tidak harus antum naik mimbar khutbah berapi-api, tidak harus antum menyampaikan ceramah 1,5 jam. Tak harus antum duduk di depan sini misalnya menyampaikan berbusa-busa mulutnya. Sikok ilmu tapi kemudian itu difahami oleh orang lain yang kita sampaikan kepada dia, diamalkan kemudian, ini ngalir terus pahala. Ada budak kecil contohnya makan tangan kiri sambil tegak pula, minum tangan kiri sambil tegak pula. Nah, anak siapa kau? Oh, anak siapa? Mana balik? Sana. Sini duduk dulu sama bapak. Duduk dulu sama kakak. Kalau makan jangan tangan kiri. Kalau minum jangan tangan kiri sambil tegak pula, ya. Duduk pakai tangan kanan. Itu yang baik menurut contoh Rasulullah. Oh, itu kaya. Itu. Ada hadisnya kan? Ada. Nah, sampaikan hadisnya. Kalau kita hafal. Kalau udah hafal, tidak harus kita berbusa-busa atau nyari hadis, kitab hadis besar-besar misalnya, tidak harus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tidak harus. Jadi baca anu ma'asyiral nanti kita tidak. Rasul bersabda deh, ya, itu tidak boleh makan sambil berdiri, tidak boleh sambil tegak, tidak boleh tangan kiri. Makan tangan kiri kawannya setan. Setan makannya tangan kiri. Kalau kita makan tangan kiri berarti kita kawannya setan. Itu kaya. Itu deh. Masuk kemudian dalam kolbunya, dalam hatinya apa yang kita sampaikan. Besok lagi, tidak lagi dia makan tangan kiri, makan tangan kanan sambil duduk dia. Wah, masuk ilmu yang kita sampaikan ini. Sampai dia besar, sampai dia tua, sampai dia mati, dia ajarkan pula sama yang lain, sama anak cucunya. Anak cucu jangan makan sambil tegak. Kata Ustadz Anu, kata Ustadz Sandi kemarin itu, jangan. Ustadz Sandi. Oh, itu ya. Masuk ilmunya, dapat pahala kita. Itu.
sepele yang kita sampaikan, tapi kalau ilmu kemudian yang kita sampaikan diamalkan orang lain, dapat pahalanya. Kita lanjutkan. Surah Al-Qiyamah. Wa qila man raq. Itu cara membacanya. Kemudian surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim. Kalau yang tidak tahu dia akan diidghamkan. Kalla barrana. Salah. Nah, kenapa diidghamkan? Ini kan lam ketemu ro, idgham. Salah, padahal itu ada sakta. Makanya perlunya belajar. Karena Al-Qur'an tidak bisa dipelajari secara otodidak tanpa ada bimbingan dari guru. Quran ini harus diajarkan dengan bimbingan dari guru. Dari guru ke guru, guru ke guru. Ya tuh deh. Ya tuh deh, jadi guru mutasalsal ilmunya, nyambung ilmunya. Jadi makanya ada sanad dalam pembacaan Quran ini, ada sanadnya. Rasulullah diajarkan malaikat Jibril dari Allah. Kemudian Rasulullah mengajarkan para sahabat-sahabat, kemudian sahabat-sahabat kepada tabi'in kepada tabi'in, kepada ulama-ulama ahli qiraat, sampai kepada kita-kita ini, guru-guru ustaz dulu sampai kepada ustaz. Ada sanadnya. Kalau dia tidak tahu surah Al-Qiyamah diterabas juga, dibacanya idgham apa? Idgham bila gunnah. Wa qila marraq. Salah. Padahal itu karena dia tidak talaki, tidak belajar dengan guru. Belajarnya lewat Mbah Google, ya. Kiai Google, Ustadz Google. Kita lanjut. Yang ketiga, al-ishmam. Apa ishmam ini? Ishmam adalah menampakkan dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir. Cara ini harus langsung melihat dari seorang guru yang pernah bertalaqi, maka perlunya talaki. Jadi antum kakek punya murid, talakikan muridnya. Jadi dia nyingok mimik kita. Contohnya yang mana Ustaz? Ayatnya. Ya, ini dia dalam surah Yusuf ayat yang ke-11. La ta'manna. Cara membacanya begitu. Ini kalau tidak musafahah dengan guru, tidak bimbingan guru, tidak tahu. Mana itu menampakkan dhammah yang terbuang? Tidak tahu. Makanya harus ingok mimik guru. Mimik itu mulut ini, gerakan mulut, bukan mimik yang lain, ya. Mimik, gerakan mulut. La ta'manna ala Yusuf. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3 mulai. La ta'manna ala Yusuf. Iya, bacaannya tetap sama, tapi gerakan bibirnya yang berubah. Tidak boleh dibaca la ta'mannuwa, tidak boleh mannuwa, ada yang macam itu. Tetap la ta'manna, manna, bacaannya tetap manna, tapi bibirnya yang muncung. Ana ulang lagi. La ta'manna ala Yusuf. 1, 2, 3 mulai. La ta'manna ala Yusuf. Makcik pernah tanya ya kemarin ya. Nah. Kalau orang tanya lewat WA, rekam ke? Ada video ke? Video call. Nah. Mak mana cara membaca surah Yusuf ayat 11 lur? Oh, cak ini caranya. Coba rekam. Kirim ke lewat WA. Sep. Masuk ilmunya, ya. Dapat pahala sikon. Kita lanjut. Al-imalah. Imalah adalah pengucapan fathah yang miring ke kasrah.
Ia hanya ada di surah Hud ayat 41. Hanya siko itulah surat Hud ayat 41. Kata ra dibaca re, seperti re dalam kalimat rela, rela, revolusi. Majre bukan majre, ya. Sehingga majroha dibaca majriha, bukan majreha, tapi majri, miring saja dia. Kita mulai. Bismillahi majriha wa mursaha. 1, 2, 3 mulai. Bismillahi majriha wa mursaha. Majri. Coba majri. Majri. Bismillahi majriha wa mursaha. Bismillahi majriha wa mursaha. Ya, seperti itu cara membacanya. Dimiringkan. Pengucapan fathah yang miring ke kasrah. Majri, bukan majre. Ya. Kita lanjut. Tashil. Tashil berasal dari kata-kata memudahkan. Sahala yusahilu tashilan. Artinya memudahkan dalam bahasa Arab. Tashil adalah membaca huruf hamzah dengan suara ringan atau samar. Menurut kaidah ilmu qiraat, ilmu tilawah Al-Quran, tashil disebut dengan baina wa baina, miring. Artinya tashil dibaca dengan suara antara alif dan hamzah. Tashil hanya terdapat pada surah Fussilat ayat 44. Mana ayatnya? Ini. A'jamiyyu wa arabi. Bacanya caranya begitu, bukan a'jami tapi a'jami wa arabi. 1, 2, 3 mulai. A'jami wa arabi. Ya. Jadi tidak aa. Kalau dia tidak faham, dia baca aa nanti. Hamzah yang kedua meringankan bunyi hamzah yang kedua, itu tashil dalam kata-kata yang lebih mudah. Ana ulang lagi. A'jami wa arabi. 1, 2, 3 mulai. A'jami wa arabi. Lanjut ke nakal. 6, nakal. Nakal adalah memindahkan harokat hamzah pada huruf sebelumnya. Hamzah yang mana? Hamzah dalam kalimat al-ismu. Nah itu. Dalam kalimat al-ismu, hamzah yang kedua. Hal ini dikarenakan hamzahnya adalah hamzah wasal. Al-ismu. Naqal terjadi pada surah Al-Hujurat ayat 11. Bi'sal ismul fusuqu dibaca bi'sal ismul fusuqu. Kita sama-sama baca. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. 1, 2, 3 mulai. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Barang-barang. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. 1,
Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya, hati-hati nanti ketika antum membaca di surah Al-Hujurat ayat 11 itu ada bacaan atau istilah naql. Cara membacanya begitu, ya. Bi'salismul, bukan bi'sal ismul fusuqu. Yang pernah ngaji pasti faham. Kemudian yang ketujuh kita masuk. Nun wiqayah. Ini sering saya sampaikan dalam forum ini. Nun wiqayah. Nun wiqayah adalah mengganti tanwin dengan huruf nun kasrah, nun shagir. Kalau orang-orang dulu bilangnya nun shagir. Zaman-zaman bapak kakek kita dulu, dia belajar ngaji, disampaikan sama gurunya, ini nun shagir. Apa dia nun shagir? Nun kecil. Ya, kenapa? Karena dia tulisannya kecil. Nun shagir makanya. Ketika tanwin tersebut bertemu dengan hamzah wasal, agar bacaan tetap terjaga tanpa ada bunyi yang hilang itu. Jadi tujuannya agar bacaan tetap terjaga tanpa ada bunyi yang hilang. Gitu. Wa nada Nuhun ibnahu. Lihat tanda panah ya. Bacaannya begitu. Wa nada Nuhun ibnahu. Bareng-bareng. 1, 2, 3 mulai. Wa nada Nuhun ibnahu. 1, 2, 3 mulai. Bawahnya khairun itma'an nabi. Khairun itma'an nabi. Khairun itma'an nabi. Khairun itma'an nabi. Ya, baik. Perhatikan saya tulis. Nah. Khairun itma'anna. Ini hamzah wasal. Maka tadi rumusnya ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Ini hamzah wasal, kita bisa tahu ciri-ciri hamzah wasal. Kenapa? Karena ada kepala sod. Di dalam mushaf Madinah yang saya pakai ini mushaf Madinah, itu pasti ada. Kalau hamzah wasal pasti ada sod, kepala sod di atas. Itu bukan dhammah, kepala sod begini. Ada yang kemudian salah arti. Oh, ini dikatakannya dhammah, padahal bukan dhammah. Kalau antum lebih jeli, ini akan menampakkan kepala sod begini. Itu menandakan bahwasanya dia hamzah wasal. Khairun itma'an nabi. Maka akan muncul nun kecil di sini. Ini dibuang satu. Tuh, ya. Kalau tanwin ketemu dengan hamzah wasal. Khairun itma'an nabi. 1, 2, 3 mulai. Khairun itma'an nabi. Baik. 1 lagi. Wa nada Nuhun ibnahu. Wa nada Nuhu.
Ini menandakan panjang. Ada wawu di depannya. Menandakan dia marsilah qasirah. Itu dalam mushaf Madinah kayak gitu cara penulisannya. Nuhu nibnahu. Ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal, maka akan memunculkan nun shaghir, nun kecil. Tanwinnya dibuang satu, jadi dhammah saja, bukan dhammah tain. Kan kalau dua gini kan dhammah tain nih. Dua dhammah, artinya dhammah tain itu dua dhammah. Dhammatain. Kalau satu dhammah saja. Ini tulisannya dhammah begitu. Dhammah. Kalau dua dhammatain, artinya dalam bahasa Arab. Dua dhammah. Kalau satu apa? Fathah. Kalau dua apa? Fathatain. Bahasa Arabnya. Jadi jangan antum tidak tahu, sedikit banyak paling tidak tahu. Oh, istilah itu ternyata ini artinya kasrah. Kalau satu kasrah. Kasratun. Kalau dua kasratain. Dua kasrah artinya. Itu ten itu dua. Sampai di sini paham? Yang Anda tuliskan ini? Ya, pokoknya kalau ketemu tanwin bertemu dengan hamzah wasal akan memunculkan nun kecil, nun wiqayah namanya. Kalau kita bacanya mushaf ini lemah. Kenapa lemah? Karena pasti sudah ada nun kecil di situ. Kalau kita bacanya mushaf Madinah, tidak kate nun kecilnya. Maka untuk biasakan membaca mushaf Madinah ini lemah. Orang yang terbiasa membaca mushaf Indonesia, terbitan Indonesia kayak gini nih, nanti ketika dia membaca mushaf Madinah agak gagap. Tapi kalau sering baca surat mushaf Madinah, insyaallah tidak gagap lagi. Baca Quran ini lancar, baca Quran ini juga lancar, sama-sama lancar. Kenapa? Karena yang kita baca ini, yang kita pelajari ini sinkronnya dengan Quran mushaf Madinah, sinkronnya. Mudah membahasnya, pembahasan mudah. Ini dipakai sudah berapa juta kopi ini. Kenapa? Karena enak dipakai, sesuai. Kita lanjutkan kalau sudah paham. As-sifrul mustadir. Sifrul mustadir, nah ini yang sering kita sampaikan, saya sampaikan. Adalah tanda bulatan di atas huruf mad. Alif, wawu atau ya. Huruf mad kan alif, wawu, ya, itu tiga iko itu. Nuhiha, wawu mati jatuh setelah harokat dhammah. Alif yang jatuh setelah huruf berharokat fathah. Ya yang jatuh setelah huruf berharokat kasrah. Itu huruf-huruf mad yang menunjukkan bahwa huruf tersebut tidak dibaca, baik ketika wasal maupun waqaf. Di mushaf Madinah bentuknya berupa bulatan kecil. Ya, antum lihat di situ bulatan kecil. Nanti bedakan dengan sifrul mustatil qaim. Bulatannya agak besar dan lonjong, dia lebih kentara bulatannya. Perhatikan contohnya. Afa immata. Nah, itu tidak dibaca. Ya-nya itu yang ada bulatan kecil di atasnya berarti tidak boleh dibaca. Ya-nya tidak boleh dibaca. Afa immata, salah. Nah, ya-nya tidak berfungsi untuk memanjangkan.
Makanya lihat tanda panah di sampingnya, afa immata, baca. Wa samuda fama abqa. Ya, ada dal, di depannya dal ada alif, kemudian di atas alif ada sifrul mustadir, bulatan kecil, berarti alifnya tidak dibaca. Kemudian lam yakunil ladzina kafaru, dibaca lam yakunil ladzina kafaru, berarti pendek Ustaz bacanya. Tidak, tetap panjang. Jangan kaget dibaca begini, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, salah, tetap baca panjang. Lihat surah Al-Bayyinah, surah Al-Bayyinah, Anda tuliskan sedikit supaya antum tidak terkecoh. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ini tetap dibaca panjang walaupun ada bulatan kecil di atasnya ini. Berarti ini memang dianggap tidak ada, tapi ini tetap dibaca mat. Kenapa? Kafaru. Balik lagi kepada hukum mat. Wawu mati jatuh setelah huruf berharokat dhamma. Ini wawu mati jatuh setelah huruf berharokat dhamma. Jangan lupa itu mat asli. Tak boleh dibaca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, salah. Yang benar tetap jamak dia. Lam yakunil ladzina kafaru, dua harokat, kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, tetap dibaca panjang. Sekarang kita masuk yang ke-9. As-sifrul mustatil qaim. Qaim artinya tegak dia. Ya, bulatannya tegak. Sifrul mustatil qaim adalah bulatan lonjong tegak. Qaim itu artinya tegak, berdiri. Biasanya diletakkan di atas alif. Alif tersebut tidak dibaca panjang ketika wasal, namun dibaca panjang ketika waqaf. Ini yang harus antum ingat-ingat. Ketika wasal dia tidak dibaca, ketika waqaf dia dibaca. Contoh, wa tazunnuna billahi dzununa hunalika da'a. Kalau kita sambung itu ayat ini nyambung ke ayat berikutnya. Kalau dia kemudian dibaca waqaf panjang, wa tazunnuna billahi dzununa, satu alif panjangnya. Tapi ketika kita ayat ini kemudian kita sambung ke ayat berikutnya, jadi dibaca pendek. Wa tazunnuna billahi dzununa hunalika. Ya, itu ya. Sampai sini paham ya? Insyaallah. Baik, kalau paham kita lanjutkan. Membaca huruf shad dengan huruf sin, bunyi huruf sin. Nah, ini tabdil namanya. Tabdil itu artinya apa? Merubah. Tabdil itu merubah. Ketika ada huruf sin yang ditulis di atas atau di bawah huruf shad, maka boleh membaca dengan salah satu di antara keduanya. Apakah dengan sin ataukah dengan shad? Boleh. Nak dibaca shad boleh, nak dibaca sin boleh.
Contoh. Nah, ini kita lanjutkan. Ketentuannya, jika huruf sin berada di atas huruf shad, maka dahulukan membaca dengan huruf sin. Nah, ini. Sementara jika huruf sin berada di bawah huruf shad, dahulukan membaca dengan huruf shad. Ini yang harus kita pahami dulu. Ketentuannya, jika huruf sin berada di atas huruf shad, maka dahulukan membaca huruf sin. Ini dahulukan. Kenapa? Sinnya di atas shad. Tapi kalau sinnya di bawah shad, berarti didahulukan membaca shadnya. Mana yang pucuk, itu yang didahulukan. Contoh, fil khalqi bastah. Fil khalqi bastah, sinnya di atas shad, berarti yang didahulukan huruf sinnya. Kemudian bacaan humul musaytirun, sinnya di bawah shad, berarti yang didahulukan shadnya. Humul musaytirun, tapi boleh dibaca sin humul musaytirun, boleh seperti itu, tapi dahulukan. Kalau sinnya di bawah shad, didahulukan huruf shadnya, tapi kalau sinnya di atas shad, didahulukan sinnya. Kemudian membaca lafaz dha'fin pada surah Ar-Rum ayat 54 boleh dengan harakat fathah seperti tertulis dalam mushaf, ya, fathah, dha'fin dha'fin dha'fin, semuanya dha'fin, dhatnya fathah. Dan boleh juga dengan harakat dhammah sehingga berbunyi dhu'fin. Nah, ini nih. Ya, kemarin sudah disampaikan di buku ini ada. Di buku ini ada, tapi dha'fin tulisannya. Surah Ar-Rum ayat 54. Dha'fin dibaca dhu'fin, dha'fan dibaca dhu'fa. Boleh. Itu. Jadi boleh fathah, boleh dhammah. Ar-Rum ayat 54 ada di sini. Ya, kita buka sekarang ininya. Silakan dibuka. Kita lihat. Kita lihat. Ar-Rum. Ar-Rum. Mana Ar-Rum? Kok tidak kelihatan? Usilat syara. Tidak ada. Tidak ada ya? Kemarin kayaknya ada. Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada silakan dibuka Qur'annya. Nanti tidak ada di situ. Buka Quran Ar-Rum, surah Ar-Rum ayat 54. Kita akan pelajari sedikit supaya antum tahu. Ar-Rum ini ayat juz 21. Hadi wal Ishrun. Sebelum surah Yasin. Hadi wal Ishrun. Ar-Rum. Sebelum surah As-Sajadah yang biasa dibaca ketika subuh Jumat. Ar-Rum ayat 54. Silakan dibuka.
Allahul ladzi khalaqakum. Ana tulis 4 10 410 Tidak ada penghapus. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin. Dha'fin ini. Coba dibaca. Yang pakai mic, Dinda dibaca. Allah, Allahul ladzi khalaqakum. Allahul ladzi Khalaqakum terus min dha'fin summa ja'ala min summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayban. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di summa ja'ala summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayban. wa syaiba tulisannya begini. Betul enggak? Hah? Wasyaibah. Wa syaibah. Wasyaibah pakai ha. Pakai hak marbuta, tak marbuta. Iya. Nah, kita lihat di sininya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Ini kan fathah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Ini di dalam ayat itu aslinya fathah galau. Ini fathah, kemudian ini fathah, kemudian ini fathah. Fathah galau kan dalam Quran. Ini boleh diganti dengan dhammah. Ini dhammah, ini dhammah, ini dhammah. Jadi kita boleh membacanya begini. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah. Boleh membacanya begitu. Paham sampai di sini, Pak Bapak? Jadi boleh fathah, boleh dhammah. Ini 3 kalimat ini. Dha'fin, dha'fin, dha'fa. 3 kalimat itu yang berubah boleh berubah dhammah. Jadi fathah berubah dhammah. Tapi kalau misalnya ini dhammah galau, enggak boleh ini fathah, ini dhammah, kayak ini sekendaknya dewek dhammah juga enggak boleh. Harus seragam. Kalau ini depannya fathah, belakangnya fathah. Kalau depannya dhammah, belakangnya dhammah. Begitu cara membacanya. Itu ilmu. Ya, tadinya tidak tahu jadi tahu. Hanya berlaku di surat itu, Mas Denny.
dibaca dhammah. Baik, cukup. Itu baik. Udah jam 10. Antum nak istirahat pula habis pegawai tadi siang. Ya, jangan lama-lama. Yang penting dikit paham. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya, silakan Roy. Bertanya. Tolong kasih mic-nya supaya lebih didengar jelas pertanyaan dari Roy. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Untuk yang ismam tadi Ustaz, itu cuma ada di surat Yusuf baik apa ada lagi Ustaz? Terus Hanya, juga iya. yang kedua di bacaan yang sod sama sin tadi Ustaz. Itu kan bisa kita baca antara dua. Iya. Antara sin atau sod. Dia bisa sama tuh karena artinya sama atau cak mana Ustaz? Baik. Iya. Terima kasih. Betul. Baik Dinda. Yang pertama pertanyaannya, ismam ini apakah ada di surat lain selain daripada surah Yusuf ayat 11? Tidak ada. Jadi ismam hanya ada di satu tempat itulah, hanya di surah Yusuf ayat 11. Ya. Satu poin terjawab. Kemudian yang kedua, untuk mengganti sin dengan sod, apakah ini kemudian artinya sama atau berbeda? Nah, tentunya kalau sudah ada kaidah semacam itu, ini tidak merubah arti. Ini berkaitan dengan dialektikal. Jadi ada orang Arab itu kan wong dusun, ada wong kota. Wong dusun dengan wong kota ini beda. Dialektikalnya beda. Sama pecak kita wong Palembang dengan wong Sekayu. Beda dialeknya. Itu. Kita O, dia E. Ya, nak ke mana? Kalau kita nak ke mana? Nah, itu cara mudahnya baik. Wong Arab juga begitu. Ada yang dia membaca al-musaytirun, ada yang membaca pakai sin, al-musaytirun. Apakah ini kemudian merubah arti? Tidak, artinya tetap sama, tidak akan merubah arti. Itu makanya disebutkan oleh ahli qiraat semacam itu. Terutama kita ikut mazhabnya atau ikut riwayatnya Imam Hafsin dari jalur Asim. Jadi itu Dinda tidak merubah arti, maka boleh kita merubahnya sad menjadi sin atau sin menjadi sad. Seperti itu Dinda. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian dulu para bapak, para sahabat sekalian. Mudah-mudahan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan berdoa sama-sama. Wahid isnani salasa du'aan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Kita tutup bersama dengan melafadzkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.